memasak makanan yang higienis, artinya layak untuk dikonsumsi. Jadi tidak asal kita asal-asalan memasak asal mateng, asal enak, tidak. Jadi kebersihan juga harus benar-benar kita perhatikan. Jadi dari tempat atau dari alat dan lain sebagainya memang benar-benar saya perhatikan itu, Mas. Nama saya Vita Irawati, kemudian alamat saya Dusun Keranggan, RT 1 RW 1, Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Pendidikan terakhir saya S1 Pertanian, jurusan Budidaya Pertanian, Universitas Tanjung Pura Pontianak. Saya dulu jualan pisang goreng, Mas. Pisang coklat namanya. Kemudian saya sebenarnya sudah buka di beberapa tempat, tapi karena saya tidak bisa mengelola sendiri, akhirnya saya serahkan ke karyawan. Kemudian saya fokus buka usaha di sini, di soto sawah ini. Satu, karena saya suka dengan makanan ini. Yang kedua, soto ini kalau menurut saya sih dari anak kecil sampai orang tua, dewasa, remaja, sampai orang tua itu suka, Mas. Jadi nggak ada, saya rasa sih semua suka gitu. Makanya saya memilih usaha soto ini. Soto sawah itu dulu di sini sawah, Mas ya. Waktu itu waktu COVID itu loh, Mas. Kita cari pekerjaan ini memang sangat sulit. Waktu COVID itu saya sangat kewalahan. Artinya saya punya beban untuk biaya anak sekolah dan biaya hidup itu kan memang sangat sulit untuk cari rezeki itu waktu itu memang sulit. Nah ini sawah ini kalau saya dulu kalau namanya bertani itu kayak nggak nutut gitu, Mas. Biaya saprodinya, sarana produksinya sama outputnya itu nggak sepadan. Artinya saya pikir kenapa nggak saya alih jadi usaha lain aja ya, saya jualan aja ya, nggak saya bertanam gitu lah, nggak bercocok tanam. Karena dari saya sendiri sama suami itu sudah tidak mampu, artinya juga tidak mampu tenaga, kemudian juga tidak mampu untuk sarana produksinya yang juga mahal. Kemudian belum lagi kalau misalkan kita udah bagus nih, nanam udah bagus, kemudian tinggal panen habis kena hama sama penyakit. Nah akhirnya saya punya inisiatif untuk buka usaha soto. Karyawan itu dulu insya Allah cuma 3 orang, 4 sama saya. Jadi saya juga di awalnya itu ya wis berdarah-darah, Mas. Artinya ya memang semua pekerjaan ya kita handle berempat. Bisa dibayangkan kalau sekarang 18 orang aja masih kewalahan, dulu kita cuma handle 4 orang. Dan itu waktu masih mulai kan. Artinya mulai itu kan lebih sulit, Mas, karena banyak sekali yang harus dikerjakan. Nah sedangkan tenaganya memang tidak banyak. Tapi ya bismillah aja lah. Alhamdulillah bisa sampai sekarang. Kalau keuntungan sih, Mas ya, gimana ya, Mas ya? Kalau kita sih prinsip dagang saya itu kalau bisa lakunya banyak meskipun untungnya sedikit. Jadi dari segi mental itu kalau saya kelihatan rame gitu, mungkin dari segi mental saya makin kuat gitu, Mas, daripada nanti kita untung banyak tapi sepi tapi untung banyak. Kalau saya milihnya rame meskipun untungnya sedikit, jadi sedikit kali sekian kan mungkin bisa dihitung lah. Kalau misalkan dalam satu porsi aja saya nggak ngambil keuntungan banyak nih, Mas, mungkin 400 atau 500 rupiah per mangkok itu. Misalkan sehari di awal itu terjual misalkan 200 ya, mungkin bisa dikalikan sendiri ya, Mas ya. Ada satu lagi bisnis kuliner juga, Mas, itu warung prasmanan. Warung prasmanan itu kenapa saya kok bikin warung prasmanan, karena saya lihat di sekitar sini belum ada warung prasmanan yang menurut saya yang menyediakan tempat yang luas atau menunya ya juga bermacam-macam, artinya menu pedesaan ya, Mas ya. Nah akhirnya saya buka juga warung Kebon Rejo namanya, Mas. Bisa menjadi alternatif kalau misalkan nggak suka soto. Kalau di soto sawah ini kenapa namanya soto sawah? Karena memang backgroundnya sawah. Kalau di Kebon Rejo itu memang backgroundnya kebun, makanya dinamakan Kebon Rejo. Itu harapannya kebun itu jadi rame gitu, bukan Kebon Rojo loh, Mas, Kebon Rejo. Kalau pendapatan dari makanan sih saya ya mungkin itu loh, bisa dikalikan lah, Mas. Ya alhamdulillah bisa untuk gaji karyawan yang alhamdulillah juga lumayan banyak. Kemudian untuk operasional mungkin bisa dikalikan lah kalau 400 rupiah kali sekian. Nah itu dulu, Mas, dulu waktu belum barang naik kita segitu, kita naikannya sekarang cuma sedikit. Jadi untung kita insya Allah tetap stabil lah, nggak makin meningkat, tidak. Cuman kita karena harga bahan-bahan itu naik, kita cuma naikkan sedikit. Jadi kalau keuntungan isi insya Allah tetaplah bisa dikalikan 400 kali, mungkin 2 kali lipat atau 3 kali lipatnya mungkin.
Untuk kuliner ya Mas ya, kalau saya sih satu yang perlu kita pertimbangkan juga, makanan itu memang familiar di masyarakat. Jadi misalkan di sini kan Nyon Sewu ini kan di pinggir kota nih Mas. Ya mungkin tidak sama dengan di kota. Misalnya kalau di sini saya buka pecel, saya di sini buka bakso, saya buka soto, insya Allah masih masuk. Yang penting kita kita survei dulu. Apa sih kira-kira makanan apa sih yang kira-kira bisa diterima oleh masyarakat, terutama di lingkungan sekitar sini. Nah itu soto, kalau saya masuk soto. Karena yang lain di sini juga belum ada jualan soto yang ada sih Mas sebenarnya. Mohon maaf, ada sebenarnya. Cuman mungkin karena kita tempat itu juga berpengaruh. Tempat sama apa ya? Mungkin sekarang orang tidak hanya makan Mas, butuh juga nyaman gitu. Mungkin seperti itu. Pengen mengembangkan bisnis yang lain apa enggak Bu? Seperti nasi pecel, bakso gitu. Kalau itu mohon maaf Mas, saya rasa tidak Mas, saya cukup di sini saja karena saudara-saudara kita yang lain sudah punya usaha itu di sini. Jadi saya pinginnya itu di lingkungan ini ada macam-macam, tapi bukan hanya dari saya. Jadi ada saudara kita yang lain bisa jualan pecel, ada jualan bakso. Nah jadi kalau misalkan mereka mau soto, mereka ke sini. Kalau saya mau bakso, saya ke sana. Begitu juga saya mau pecel, saya ke sana. Seperti itu. Jadi kan indah rasanya kayak seperti itu. Saya kalau mau soto aja saya nggak mau makan di sini, saya beli Mas. Kalau saya sih simpel aja, kalau mau memulai usaha kuliner nih yang jelas, atau usaha apa saja. Yang satu, yang jelas saya harus bismillah niatkan yang baik. Semoga apa yang usaha yang kita lakukan ini membawa kebaikan. Kebaikan juga untuk diri sendiri, juga dengan karyawan kita, mungkin juga dengan lingkungan. Nah seperti itu. Kebaikan itu bisa jadi mungkin kita dapat saudara baru dengan kita merekrut karyawan. Kemudian bisa jadi ada saudara-saudara kita yang membutuhkan pekerjaan, bisa mendapatkan pekerjaan di sini. Kemudian kita juga ada mitra, artinya yang nitip makanan di sini. Nah itu alhamdulillah juga bisa nitip. Nah kita jadi ada hubungan. Nah jadi saling menguntungkan, dan itu bagi saya sangat menarik gitu loh Mas. Kalau misalkan kita buat sendiri bisa, cuman kan ya itu Mas, kebersamaan gitu lah. Jadi kita kenal dengan orang seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kita mau bisnis kuliner, yang jelas makanan itu ya benar-benar harus layak untuk disajikan, layak untuk disuguhkan. Artinya mungkin dari segi rasa dia memang enak nih, berkualitas. Berkualitas itu artinya emang benar-benar Mas, kita tidak boleh bohong. Misalkan di sini soto ayam kampung, benar-benar ayamnya ayam kampung, tidak boleh istilahnya diganti dengan ayam sayur atau mungkin ayam negeri. Karena itu satu, selain kita tidak jujur. Nah, yang kedua itu rasanya juga pasti akan beda. Terus kemudian juga pilihnya ayam juga benar-benar ayam yang sehat, bukan ayam sakit terus kita pesan. Saya benar-benar selektif Mas untuk itu. Bahkan kita menyembelih ayam saja saya selalu pesan, karena ya mohon maaf, karena kita muslim, jadi kalau menyembelih jangan sampai meninggalkan tata cara menyembelih dengan cara yang muslim, karena itu tanggung jawab saya nanti juga besar. Kalau misalkan saya tahu nih saya asal pilih penyembelihan yang asal-asalan, jadi tidak mempertimbangkan sah atau tidak menyembelih, nanti kalau dalam agama saya sih itu nanti saya yang nanggung. Nah saya sangat berhati-hati itu. Jadi saya sarankan benar-benar saya sering tanya, bahkan kadang sering saya jangan lupa ya, padahal sudah sering kita seperti itu. Kemudian kualitas ya itu tidak termasuk. Kemudian rasa tadi sudah. Kemudian kebersihan juga Mas, kebersihan. Bagaimana kita memasak makanan yang higienis, artinya layak untuk dikonsumsi. Jadi tidak kita asal-asalan memasak asal mateng, asal enak, tidak. Jadi kebersihan juga harus benar-benar kita perhatikan. Jadi dari tempat atau dari alat dan lain sebagainya memang benar-benar saya perhatikan itu Mas. Kalau udah rasanya enak, kemudian sudah layak disajikan, nah baru kita menyajikan, kita harus seneng Mas. Artinya melayani pelanggan. Kita harus ramah, seneng. Yang penting pelanggan itu datang seneng, mereka menikmati makanan itu juga. Ya Nyon Sewu, mereka beli, mereka bayar, jangan sampai mereka kecewa. Kita harus bisa memberikan pelayanan yang baik. Nah seperti itu. Jadi kalau misalkan ada kritik saran, kita malah seneng. Misalkan keasinan atau kurang apa gitu, malah seneng Mas. Kita malah sangat terima kasih kalau ada masukan. Jadi bukan berarti kita itu masak kita paling enak, tidak. Jadi
Jadi kita butuh masukan juga. Pesannya untuk Gen Z untuk berbisnis ya, kalau misalkan anak-anak sekarang ya, termasuk anak saya ini Mas, mereka itu sebenarnya kan sudah punya bekal pendidikan masing-masing ya. Mereka ada yang kuliah di jurusan yang masing-masing, mereka punya ini, tapi tidak semuanya dalam prakteknya itu sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Sama seperti saya, dari saya dulu di Fakultas Pertanian, saya terjunnya di kuliner. Nah, mungkin di adik-adik misalkan mau usaha ya benar-benar diperhatikan. Satu yang jelas Mas, kalau namanya usaha itu kalau menurut saya harus tahu, mereka harus tahu juga, harus tahu. Artinya mereka harus menguasai. Misalkan nih mereka mau terjun di kuliner, setidaknya mereka tahu, tidak hanya ingin, oh bagaimana sih cara memasak yang enak, bagaimana sih mengelola itu. Karena kalau kita nanti tidak mengetahui, kita hanya nyonsew, misalkan kita hanya punya modal, dan saya rasa nanti kalau kita tidak bisa memimpin untuk karyawan bagaimana, oh masa ini harus seperti ini, atau mengajari karyawan kan tidak bisa Mas nanti. Jadi setidaknya mereka tahu dulu apa yang mau mereka kerjakan, mereka bisa mampu tahu. Terima kasih sudah menonton video ini. Monggo kalau misalkan ke Blitar silahkan bisa sarapan di Soto Sawah di Desa Sumberjo, Dusun Ngadipuro, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar. Kita buka dari pagi jam 7 sampai jam 20, kecuali hari Kamis kita tutupnya jam 4 sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.